Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan mata kuliah pendidikan multikultural. Ya, di sini kami dari kelompok 7, yakni Muhammad Afiq Fikri dan Muhammad Sofrijal Mutakin. Saya sendiri Muhammad Sofrijal Mutakin, nomor induk mahasiswa 181101009. Kali ini kita akan membahas tentang materi peran institusi sosial dalam menumbuhkan pendidikan multikultural. Di sini kami akan membahas 4 poin di dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian dari institusi sosial, yang kedua adalah pesantren sebagai institusi sosial keagamaan dan perannya dalam menumbuhkan pendidikan multikultural. Yang ketiga adalah sekolah sebagai institusi sosial pendidikan dan perannya dalam menumbuhkan pendidikan multikultural. Dan yang keempat adalah keluarga sebagai institusi sosial yang terkecil di dalam masyarakat dan perannya dalam menumbuhkan pendidikan multikultural. Menginjak topik yang pertama, yakni institusi sosial. Apa yang dimaksud dengan institusi sosial? Institusi sosial adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan komunitasnya, atau bahkan antar komunitas. Mereka disebut lembaga sosial karena lembaga tersebut berperan dalam memperkuat tatanan sosial yang ada, baik melalui prinsip timbal balik di tempat, kemudian praktik saling menjaga aset, kemudian maupun pengetahuan yang memenuhi saling percaya. Ada tokoh sosiologis yakni Suyono Sukanto itu menyatakan bahwa institusi adalah suatu proses di mana unsur norma menjadi bagian dari suatu lembaga. Norma memiliki hubungan erat dengan unsur-unsur lain dari sistem sosial. Norma mempengaruhi serangkaian pemilihan tujuan, kemudian posisi atau status peran, kemudian sanksi dan kemudahan dalam mencapai suatu tujuan, dan kesemuanya itu dimisalkan dengan kekuasaan dalam diri seseorang diatur oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan norma tersebut, orang itu memberikan kesan positif atau negatif terhadap perilaku seseorang. Kemudian bisa disimpulkan bahwa institusi sosial itu adalah aturan main yang mengatur hubungan antara individu, kemudian antara individu dengan komunitasnya, atau bahkan antar komunitas. Lah, kok bisa disebut institusi sosial? Karena institusi tersebut berperan menguatkan tatanan sosial yang ada, baik melalui asas timbal balik, kemudian praktik yang saling menjaga aset antar institusi, dan mengatur antar institusi agar berperan di dalam menjaga kelangsungan hidup bersosialisasi. Setelah memahami pengertian dari institusi sosial, mari kita mancing ke dalam topik yang kedua, yakni pesantren dan peranannya dalam menumbuhkan pendidikan multikultural. Pesantren sebagai institusi sosial. Pesantren merupakan institusi sosial keagamaan yang menyediakan sarana pendidikan bagi umat Islam yang ingin mendalami ilmu agama. Nah, secara umum itu pesantren itu adalah lembaga yang dipimpin dan diasuh oleh seorang kiai atau beberapa orang kiai dalam satu kompleks yang bercirikan itu ada satu masjid atau surau atau musola sebagai pusat pengajaran, dan asrama yang berguna sebagai tempat tinggal santri. Kemudian kompleks atau tempat tinggal santri itu bersebelahan dengan pesantren. Nah, selama ini pondok pesantren itu masih menjadi satu-satunya lembaga yang diharapkan dapat menghasilkan karakter sosok kiai yang berkualitas, dalam artian pendalaman ilmu agama, kemudian
mempunyai akhlak yang mulia dan pengabdian yang sangat besar di kalangan masyarakat. Nah, meski banyak pola dan warna profesi santri nantinya setelah lulus dari pesantren, namun citra kiai itu masih dianggap sebagai bentuk yang paling ideal, apalagi di tengah-tengah krisis pemahaman agama saat ini. Lah, oleh karena itu label kiai itu tidak diberikan oleh dirinya sendiri, tidak diakui. Maksudnya tidak bisa mengakui kalau dirinya itu seorang kiai, akan tetapi label kiai itu diberikan oleh masyarakat setelah melihat keluasan ilmunya, kemudian keluhuran akhlaknya dan perjuangannya di masyarakat dalam mengembangkan agama. Pesantren tidak memandang kelas sosial, semua dapat menikmati pendidikan di lembaga ini. Pada dasarnya, pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak memandang kelas sosial. Semua lapisan masyarakat dapat menikmati lembaga tersebut, baik laki-laki atau perempuan, kemudian yang tua dan yang muda, dan yang kaya dan miskin. Semua dapat menikmati pendidikan di lembaga ini. Contoh, sekarang itu banyak sekali santri atau santriwati yang umurnya mohon maaf, itu sudah bisa dikatakan umur yang sudah berumur, baik diutus di atas umur 30 sampai 40, itu masih bisa didapatkan di sekarang. Mereka dari masa mudanya menuntut ilmu di suatu pesantren, kemudian pada saat mereka sudah mendapatkan ilmu yang ingin mereka peroleh atau sudah lulus, terus kemudian mereka langsung melanjutkan dan berpindah ke pondok pesantren yang lain untuk mencari ilmu yang baru. Kemudian setelah mendapatkan ilmu yang mereka inginkan, mereka akan berpindah lagi ke pesantren yang lain sampai mereka lupa akan umurnya, ya, sampai ada yang dikatakan sebagai santri kawak atau santri lawas, santri yang sudah lama sekali di pondok sehingga dia sampai lupa akan umurnya, sampai akan lupa akan menikah, dan pada ujung-ujungnya mereka akan dinikahkan oleh kiainya gitu. Lah, ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu banyak pemimpin di negeri ini, baik di pemerintahan, di instansi, kemudian di lembaga formal maupun informal, itu banyak yang berasal dari jebolan pesantren. Pesantren dan pendidikan multikultural. Dalam menumbuhkan pendidikan multikultural, pesantren menerapkan model-model pengembangan multikultural dalam pembelajarannya, yakni yang pertama adalah peran kiai atau pengasuh itu memiliki peran penting dalam pesantren tersebut. Seorang kiai atau pengasuh itu merupakan suatu ujung tombak di dalam pesantren, ujung tombak yang mengarahkan kemana pesantren itu akan menuju. Kemudian ujung tombak dalam penentuan bagaimana santri kedepannya akan menjadi santri yang mereka harapkan, yang dapat berguna, terutama pada saat mereka setelah lulus nanti mereka akan jadi apa, kemudian mereka dapatkah bermanfaat di dalam masyarakatnya dan sebagainya. Yang kedua adalah penyampaian pendidikan kultural itu secara tersirat. Pendidikan multikultural di dalam pesantren itu tidak diajarkan secara langsung, akan tetapi diajarkan secara tersirat pada situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan santri untuk mendapatkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang digunakan di dalam mengajarkan Islam kepada para santri adalah pendekatan inklusif. Islam diajarkan dengan semangat rahmatan lil alamin, bukan Islam yang eksklusif dan radikal, apalagi Islam yang keras, garis keras tersebut. Kemudian yang keempat adalah Islam yang diajarkan di dalam pesantren adalah Islam yang kafah, yang tidak anti budaya, yang tidak anti tradisi lokal di sekitar pesantren. Jadi pesantren itu ramah akan kondisi di sekitar lingkungannya. Kemudian yang kelima adalah model dakwah yang diberlakukan di pesantren, terutama pesantren Salafiyah, itu mengikuti model dakwah Rasulullah SAW dan para wali songo yang lembut
dan mengapresiasi budaya lokal. Kiai atau pengasuh itu tidak hanya menjadi pemimpin di pesantrennya, tetapi juga menjadi pemimpin di dalam masyarakat di lingkungan pesantren. Kemudian selanjutnya adalah menjunjung tinggi keadilan dalam gender. Pendidikan multikultural menjunjung tinggi keadilan termasuk dalam masalah gender. Dan yang ketujuh adalah mengajarkan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural itu mengajarkan perbedaan dan keberagaman dan toleransi. Pesantren itu mengajarkan kepada para santrinya itu contohnya dalam mengajarkan berbagai macam madhab. Dan madhab itu banyak sekali madhab. Santri, mereka harus menghormati perbedaan dan keberagaman dalam memilih madhab, termasuk dalam perbedaan agama atau keyakinan yang lain. Kemudian jika pondok pesantren telah menerapkan sistem pengajaran yang bernuansa multikultural, maka kedepannya akan menumbuhkan dampak yang positif bagi para santri. Contohnya yang pertama adalah mempertahankan nilai-nilai budaya pesantren. Budaya-budaya pesantren tidak akan lepas dari diri santri setelah dia lulus dari pesantren, dan dengan prinsip memelihara tradisi-tradisi yang lama yang baik dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah timbulnya rasa saling menghargai atau toleran antara santri dengan santri yang lain, santri dengan para masyarakat di sekitar maupun dengan orang yang melakukan interaksi dengan santri tersebut. Yang ketiga adalah terbiasa untuk hidup bersama, terbiasa untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai mulia. Contohnya seperti toleran atau tasamuh, kemudian tawasud atau moderat, kemudian tawazud atau seimbang, tidak memihak, kemudian keadilan atau adalah, dan tasyawur atau musyawarah dalam setiap menentukan atau setiap memutuskan satu perkara. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya sikap disiplin santri dalam keseharian hidupnya dengan santri yang lain maupun dengan masyarakat yang interaksi dengan santri tersebut. Kemudian yang kelima adalah membantu para santri dalam menambah wawasan, kemudian pengalaman atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan kepekaan santri dalam menganalisa dan mengembangkan cara berpikirnya dalam situasi dan kondisi tertentu dalam masyarakat, tentunya pada saat setelah mereka lulus dari pesantren.